Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya adalah Igusti Putu Agung Wahyu Sutana Putra dengan NIM 2105551 dari Prodi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Dijkstra. Baik, di sini kita mulai dari daftar isinya terlebih dahulu, di mana saya pertama akan menjelaskan tentang sejarah algoritma Dijkstra, kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma Dijkstra, selanjutnya konsep algoritma Dijkstra dan contoh algoritma Dijkstra. Baik, yang pertama kita awali dengan sejarah dari algoritma Dijkstra. Jadi, algoritma Dijkstra ini ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra dan dipublikasikan pada tahun 1959 pada sebuah jurnal numeris matematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph, di mana pada tahun 1956 Edgar W. Dijkstra merupakan seorang ilmuwan komputer. Nah, ketika Dijkstra ingin bepergian dari kota Rotterdam ke kota Groningen, ia terbesit untuk membuat lintasan terpendek yang akan dilewatinya. Pada suatu hari, ketika Dijkstra berada di sebuah kafe dan ketika ia memesan kopi untuk istirahat, ia menemukan sebuah cara untuk menentukan lintasan terpendek tersebut, sehingga terciptalah algoritma yang diberi nama sama dengan nama yang dimilikinya, yaitu Dijkstra. Maka dari itu, terbentuklah atau terciptalah algoritma Dijkstra. Kemudian kita masuk ke pengertian algoritma Dijkstra. Nah, di sini Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk mencari lintasan terpendek pada sebuah graf berarah. Contoh penerapan algoritma ini adalah lintasan terpendek yang menghubungkan antara dua kota berlainan tertentu. Nah, kasus ini sering disebut dengan single source, single destination, sorted path problem. Di mana tujuan dari algoritma Dijkstra ini adalah untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik dalam sebuah graf. Faktanya, algoritma Dijkstra akan menemukan jalur terpendek dari titik awal yang diberikan ke setiap titik lain dalam grafik. Kemudian, dalam mencari solusi, algoritma Dijkstra menggunakan prinsip greedy, yaitu mencari solusi optimum pada setiap langkah yang dilalui dengan tujuan untuk mendapatkan solusi optimum pada langkah selanjutnya yang akan mengarah pada solusi terbaik. Algoritma ini mencari panjang lintasan terpendek dari vertex A ke Z dalam sebuah graf berbobot. Oke, selanjutnya kita masuk ke urutan logika dari algoritma Dijkstra. Urutan logika dari algoritma Dijkstra itu yang pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot pada jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Kemudian beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain yang belum terisi. 3. Set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Kemudian, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Kemudian, node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Set node belum dilewati dengan jarak terkecil atau dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah berikutnya, langkah sebelumnya. Oke, baik, kita masuk ke contoh dari algoritma Dijkstra. Di sini saya sudah menyiapkan graf dan juga tabel kosongan yang dimana graf ini sudah saya beri bobot pada setiap sisinya sehingga graf ini bisa dikatakan graf bobot di mana sisinya atau simpulnya ada simpul A, B, C, D, E dan juga F. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini V
Itu artinya simpul atau vertex. Ini ada simpul A, B, C, D, E, dan juga F. Tujuan kita kali ini adalah mencari jarak terpendek atau lintasan terpendek antara simpul A menuju dengan simpul F. Oke, kita inisialisasikan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya inisialisasikan A. Berikutnya, jarak antara A menuju A itu ada 0, maka kita tulis 0. Kemudian, di sini A memiliki berdekatan dengan B, simpul B, dan juga A berdekatan dengan simpul C. Nah, kita mulai dari B terlebih dahulu. A menuju B itu nilainya adalah 4. Maka kita tulis 4, lintasannya AB. Berikutnya, A menuju C itu jaraknya adalah 3. Maka kita tulis 3 AC. Nah, kemudian A menuju E itu lintasannya terputus, maka kita bisa deklarasikan itu sebagai infinity. Kemudian A ke D itu infinity, A ke E itu infinity, di mana A ke D itu juga terputus sama seperti A ke E. Nah, kemudian A ke F itu juga terputus, maka juga infinity. Seperti itu. Nah, berikutnya, antara B dan C, mana yang memiliki nilai yang lebih besar? B kan? Nah, jadi kita akan mencari jarak atau mengecek jarak antara C terlebih dahulu. Nah, kita tulis C di sini. Nah, di sini kita turunkan nilai A-nya. Kemudian kita turunkan nilai C-nya. Nah, kita berikutnya jarak antara AC, mohon maaf, jarak antara AC itu 3, kemudian CB itu 1, berarti 3 ditambah 1 itu 4. Tapi nilainya itu sama dengan A ke B, berarti kita akan menurunkan nilai AB saja karena jaraknya itu lebih singkat antara antara ACB dengan AB itu AB lebih singkat ya. Walaupun nilainya sama, yaitu 4. Berikutnya, C ke D. Nah, C ke D itu bernilai 2. A ke C itu bernilai 3. Berarti ACD 3 ditambah 2 itu 5. Berarti 5 ACD. Nah, berikutnya ke E nih. Jarak antara C ke E atau simpul C ke simpul E itu 4. Kemudian A ke C itu 3. Jadi 4 tambah 3, 7. Berarti kita tulis 7 ACE. Itu. Nah, sedangkan jarak antara C ke F itu terputus, maka kita tulis infinity. Nah, kemudian kita lihat nih lagi mana nilai yang lebih kecil selain C. Nah, di sini kita tandai terlebih dahulu karena kita tidak akan mencari 2 kali jarak yang telah kita atau simpul yang telah kita cari gitu jaraknya. Nah, C kan sudah, berarti kita tidak akan mencari lagi jarak C. Nah, kita tandai saja. Nah, antara AB, ACD, dan ACE mana yang lebih kecil? AB kan? Nah, jadi kita akan membahas atau mencari jarak AB terlebih dahulu. Jadi kita tulis di sini B. Mohon maaf. B. Di sini kita turunkan nilai A. Kita turunkan nilai B. 4AB. Selanjutnya AB itu bernilai 4. Kemudian BC itu bernilai 1. Jadi ABC itu bernilai 5. Nah, jarak antara ABC dibandingkan dengan AC itu lebih singkat AC atau bernilai lebih kecil AC,
maka kita turunkan AC-nya saja. 3 AC. Berikutnya, jarak antara A, B, D. Jarak antara A ke B itu 4. Berikutnya, B ke D itu 3. Jadi 4 ditambah 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Nah, tapi kita bandingkan dengan jarak ACD. Nah, ACD itu 3 tambah 2 itu 5. Nah, sedangkan mana yang lebih besar antara 7 dengan 5? 7 kan? Maka kita akan mencari jarak yang lebih singkat atau nilai yang lebih kecil, yaitu 5. Jadi kita akan menurunkan ACD-nya saja. Berikutnya, jarak simpul B menuju simpul E itu terputus. Jadi kita akan menulis infinity. Kemudian sama dengan E, F juga begitu, antara B dengan F itu tidak saling bertemu atau terputus, maka kita tulis infinity. Nah, di sini kita kembali tandai yang sudah kita lihat, sudah kita cari jaraknya, yaitu B dan juga C. Kemudian di sini terdapat ACD. Maka kita akan mencari D-nya atau simpul D. Nah, kita turunkan nilai A, kita turunkan nilai B, kita turunkan nilai C, kemudian kita turunkan nilai ACD. Nah, di sini kita cek di sini. ACD itu bisa nyambung ke E dan juga simpul F. Kita mulai ke E-nya terlebih dahulu. A ke C itu bernilai 3. C ke D itu bernilai 2. D ke E itu bernilai 1. Berarti A, C, D, E 3 ditambah 2, 5 ditambah 1, 6. Berarti kita tulis 6 A, C, D, E. Kemudian D bisa bersebelahan dengan F, bisa nyambung dengan F. Berarti kita tulis A ke C itu bernilai 3, C ke D itu bernilai 2, D ke F itu bernilai 3. Berarti A, C, D, F 3 tambah 2, 5. 5 ditambah 3 itu 8. Berarti 8 A, C, D, F. Nah, di sini kita tandai dulu terlebih dahulu biar kita tidak lupa ya. Nah, di sini seharusnya kita sudah menemukan nih jarak untuk menyambungkan jarak lintasan antara A menuju F, di mana A, C, D, F itu sudah mencapai jaraknya antara A dan juga F, menyambungkan A dengan F. Tetapi di sini masih ada kemungkinan di mana kita bisa menemukan jarak lintasan yang lebih kecil dibandingkan dengan ACDF. Dimana kita lihat di ACDE itu bernilai 6 nih. Maka kita cek terlebih dahulu. AC itu nilainya 3. CD itu nilainya 2. DE bernilai 1 dan EF bernilai 1. Jadi ACDEF 3 ditambah 2 5, 5 ditambah 1, 6, 6 tambah 1, 7. Berarti jarak ACDEF ini lebih kecil dibandingkan ACDF. Nah, itu kita turunkan dulu nih ACDE-nya terlebih dahulu. 6 ACDE, kemudian kita tandai
Maaf, kita tandai. Nah, kemudian tadi kita bisa berhasil mencapai atau mengetahui bahwa jarak antara AC, D, E, F itu bernilai 3 tambah 2, 5, 5 ditambah 1, 6, 6 tambah 1, 7. Nah, jadi 7 A, C, D, E, F. Nah, berarti kita berhasil menemukan jarak lintasan yang lebih kecil nilainya dibandingkan ACDF. Sebenarnya ACDF juga sudah menghubungkan antara simpul A dengan simpul F. Tapi masih ada kemungkinan lagi di mana jaraknya akan lebih singkat dibandingkan ACDF, di mana kita ternyata berhasil menemukannya, yaitu ACDEF, di mana nilai ACDEF itu bernilai 7, sedangkan ACDF itu bernilai 8. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa eh, jarak lintasan dari simpul A ke simpul B, simpul F terpendek adalah A, C, D, E, dan juga F. Nah, seperti itu. Jadi kita berhasil menarik kesimpulan bahwa jarak lintasan dari simpul A ke simpul F terpendek adalah ACDEF dengan bernilai 7. Nah, sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila saya masih terdapat beberapa kesalahan kata. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.